Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Inilah kisah Hato Ijima, seorang siswa biasa aja, dan saat itu dia lagi mantengin cewek bernama Hatsu Takagi. Siswa pindahan, teman-teman. Hato ini benar-benar penasaran sama si cewek ini. Karena setiap hari itu si Takagi orangnya pendiam banget, nggak banyak ngomong. Selesai sekolah langsung pulang. Waktu olahraga dia cuma nonton doang. Karena hal ini ada rumor mengatakan kalau dia punya kesehatan yang kurang baik. Jadi benar-benar misterius. Suatu ketika hubungan antara Hato dan Takagi seketika mulai berubah. Ketika dia niat mau bolos kelas, nggak sengaja melihat pemandangan indah di depannya. Tapi tatapan Hato tiba-tiba terarah ke satu titik, teman-teman. Sebuah alat aneh yang ada di dadanya Takagi. Ngomongin alat yang aneh ini, ternyata alat ini tuh simpelnya pendeteksi detak jantung. Tapi bukan pendeteksi biasa, melainkan mendeteksi sisa detak jantung seseorang. Karena dalam kasus yang langka, seseorang itu dilahirkan dalam kondisi memiliki umur di detak jantungnya. Jadi kalau jumlah detik jantungnya habis, ya orang itu meninggal, teman-teman. Dan jumlah detak jantung Takagi itu sekitar 220 jutaan detakan jantung. Kalau dikisarkan per tahun itu sekitar 6-7 tahun lagi. Karena itu Takagi itu kelihatan seperti pendiam, karena dia nggak boleh beraktivitas berat. Semakin cepat detak jantungnya, maka semakin cepat juga umurnya habis. Mendengar ini, Hato akhirnya baru tahu kalau si cewek ini punya cerita yang berat. Tapi di sisi lain, ternyata Takagi bisa bicara sebanyak itu sewaktu ngobrol, dan Hato heran. Kenapa Takagi ngomongin sesuatu yang rahasia gini ke dia? Ya, bagi Takagi, dia tahu kalau Hato adalah orang yang baik, teman-teman. Dan sebenarnya Takagi itu kepengen dia bisa lebih akrab sama orang lain, ngobrol dan ngelakuin sesuatu bareng. Karena baginya, sisa umurnya ingin dia gunakan untuk menikmati hidup, teman-teman. Tentunya yang bikin dia deg-degan gitu. Tapi dia itu masih takut, karena bisa mengurangi umurnya dengan cepat. Si Hato cuman diem, teman-teman. Dia sadar kalau Takagi udah menjalani hidup yang berat banget. Sewaktu Takagi selesai cerita dan pengen balik lagi ke kelas, tiba-tiba si Hato ngomong sambil teriak, teman-teman, kalau dia bakal bantu Takagi senang sampai deg-degan. Waduh, pria punya nyali nih. Dan dimulailah kisah mereka. Pertama dimulai dari pantai, teman-teman. Waduh, ekspresi Takagi bener-bener bikin geleng-geleng kepala, cuy. Karena ternyata si Takagi ini belum pernah ke pantai. Jadi ini kali pertamanya dia ke pantai. Sampai-sampai dia itu penasaran hal apa yang harus dilakukan di pantai. Ya, si Hato cuman bisa bengong sih ngelihatnya. Namun seketika dia khawatir di sini. Apa ini benar-benar baik buat Takagi? Tapi ya si Takagi nggak terlalu peduliin itu sih. Jadi dia pengen pergunain kesempatan ini untuk menikmati hidup. Dan sejujurnya, biasanya orang yang tahu rahasia Takagi ini membuat orang-orang jadi kasihan ke dia. Tapi beda dengan Hato. Ini kali pertamanya ada orang yang perhatian banget ke dia. Oleh karena itu, Takagi benar-benar berterima kasih ke Hato. Wah, si Hato ikutan seneng dengernya, teman-teman. Apalagi senyumnya Takagi, bikin dia meleleh. Interaksi mereka benar-benar deket banget. Seolah-olah waktu yang singkat ini membuat mereka bisa seakrab itu. Di hari lain mereka ke wahana hiburan dan kali ini naik roller coaster. Gak nanggung-nanggung ya nyari sensasi kebahagiaannya, apalagi ngurasin umur Takagi. Nah, sewaktu ngelihat ekspresi Takagi saat naik roller coaster, asli sih, detak jantungnya bener-bener dikuras habis. Tapi ya namanya juga ingin menikmati hidup di sisa umurnya, jadi ya nggak bisa kita salahkan juga. Nggak selesai cuma di situ aja, teman-teman. Tapi mereka terus mencoba wahana permainan yang lainnya. Sampai-sampai sepanjang waktu itu, Hato merasa nggak percaya yang awalnya Takagi adalah orang yang pendiam dan suram. Image-nya berbanding terbalik dengan sekarang. Reaksinya itu bener-bener satisfying, kata dia. Apalagi sewaktu Hato baru tahu kalau Takagi belum pernah nyoba es krim sekalipun karena khawatir kesehatannya. Akhirnya setelah Takagi nyicipi pertama kalinya, enak gitu coy kelihatannya. Ekspresi Takagi yang seperti ini cuman Hato doang yang tahu, teman-teman. Dan mereka benar-benar menghabiskan waktu setiap harinya tanpa penyesalan sedikit pun. Suatu saat ketika mereka lagi boncengan erat naik sepeda, si Hato nggak sengaja ngerasain detak jantungnya Takagi.
Seketika dia mikir kalau setiap detak jantungnya Takagi semakin berkurang. Sejujurnya, sampai sekarang dia masih khawatir karena ini mempersingkat hidupnya. Ngomong-ngomong, kalau begini terus, apa orang tuamu nggak bilang apa-apa? Dan jawaban Takagi itu nggak apa-apa, karena orang tuanya sudah memahami situasi anaknya. Anaknya senang, orang tuanya ikutan senang, walaupun di dalamnya terlihat sedih sih. Dan untuk sesaat, Takagi berkata ke Hato kalau hal yang tadi mereka bicarakan, ia memohon untuk jangan katakan kepada orang tuanya. Seketika Hato sadar kalau dirinya merasa bodoh sih. Seharusnya dia udah tahu itu dari awal. Suatu hari, sewaktu mereka main di taman gitu, si Hato nggak sengaja lihat jepit rambut Takagi. Itu pick gitar kan? Loh, kamu bisa main gitar? Tanya si Hato. Jawaban Takagi, dia bisa. Walaupun sedikit, karena cita-citanya itu pengen jadi artis. Apalagi sewaktu di rumah dulu. Dia sering ngarang lagu sendiri, nyanyi, dan semacamnya. Mendengar ini ya, si Hato senang dan antusias gitu. Karena kebetulan dia itu anggota klub musik. Jadi dia pengen denger suara nyanyi Takagi. Tapi langsung ditolak cuy. Habis ditolak, wah si Hato langsung mode ceramah, ngehasut Takagi biar mau nyanyi. Katanya kalau nyanyi itu bisa bikin puas deg-degan sekali seumur hidup. Dan berhasil sih ceramahnya. Si Takagi sampai ngeiyain buat nyanyi. Sewaktu udah mau nyanyi, tiba-tiba diberhentiin sama Hato. Dan ternyata mereka ngajak teman-teman klubnya buat dengerin suara nyanyian Takagi. Awalnya nggak mau ya, tapi setelah dipaksa akhirnya mau. Dan Takagi mulai nyanyi. Suara nyanyiannya bikin mereka terdiam terpesona semua. Suaranya jernih, nyaman didengar. Setelah selesai nyanyi, mereka langsung meminta Takagi jadi vokalis di band mereka. Karena mereka benar-benar sesenang itu dengerin suara Takagi. Apalagi mereka juga persiapan konser untuk festival di sekolah mereka. Setelah Takagi mau, mulailah mereka mempersiapkan segala macam buat festival nantinya. Mulai dari naskah lagu, latihan, dan lainnya. Si Hato juga menceritakan penyakit yang diderita oleh Takagi kepada para anggota lainnya. Dan mereka pun mendukung Takagi. Sepulang dari sekolah, Takagi berterima kasih selama ini ke Hato. Karena berkatnya, dia bisa seperti ini. Dan secara tiba-tiba, Takagi memegang tangan Hato teman-teman. Waduh, Hato langsung ngeblus parah cuy. Kegirangan dan gak bakal expect dipegang sama cewek secakep Takagi. Tidak terasa hari semakin cepat berlalu dan festival sekolah mulai dilaksanakan. Di balik layar panggung mereka terlihat grogi, apalagi Takagi. Bedanya sih groginya dia bikin umurnya cepat habis. Temannya juga bilang ke Hato kalau dia nggak boleh memaksakan dirinya. Suatu saat, sewaktu Takagi berdiri di luar, tiba-tiba pik yang jadi jepit rambutnya terbang kena angin teman-teman. Kemudian Takagi lapor ke Hato dan lainnya kalau piknya yang jadi benda kesayangannya hilang. Padahal waktu itu udah persiapan mau tampil di panggung. Meskipun udah ada yang nyaranin untuk pakai pik pengganti, tapi ya si Hato tiba-tiba bilang bahwa ia yang akan mencarinya. Bagian mainnya dia juga dikit, jadi dia merasa nggak apa-apa juga kalau nggak tampil. Sewaktu Hato nyari piknya Takagi, jujur cukup sulit ya teman-teman. Apalagi benda sekecil itu jatuhnya juga nggak tahu kemana kan. Tapi setelah waktu yang lumayan lama, akhirnya Hato berhasil menemukan piknya Takagi. Dan dia menyerahkan piknya ke temannya buat nyerahin ke Takagi. Sewaktu temannya ngasih piknya ke Takagi, dia sempat nyariin Hato kenapa nggak dia yang ngasih. Dan jawaban temannya bahwa si Hato nggak akan datang. Dia juga nggak akan tampil katanya. Temannya pikir Takagi itu tahu kalau Hato itu. Di gedung atap sekolah, terlihat Hato lagi nyantai teman-teman. Tiba-tiba, Takagi nyamperin dia dengan wajah yang berantakan gitu. Sewaktu dia pakai HP-nya buat nge-scan Hato, ternyata Hato juga memiliki penyakit yang sama dengan Takagi. Dan umurnya hanya tersisa 1262 kali detak jantung. Melihat ini, Takagi merasa sedih teman-teman. Karena dia gak bakalan menyangka kalau Hato punya penyakit yang sama dengan dia. Ternyata temannya tadi memberitahu Takagi tentang apa yang selama ini sebenarnya dialami Hato. Sisa umur Hato hanya tersisa 15 menit lagi. Hato menceritakan bahwa kali pertamanya dia didiagnosis penyakit ini, keluarganya memasang alat pendeteksi detak jantung di dalam tubuhnya.
Dia diperbolehkan menghabiskan waktu yang tersisa semaunya dia. Meskipun awalnya keluarganya menolak itu. Mendengar ini, Takagi bertanya kepadanya mengapa Hato membantunya. Dan jawabannya adalah dia ingin membantu Takagi merasa bahagia. Sama sepertinya. Awalnya dia kaget kalau Takagi punya penyakit yang sama sepertinya. Tapi ketika Takagi memiliki pemikiran yang sama dengan dia, pengen menikmati sisa umurnya tanpa adanya rasa penyesalan, mencari kebahagiaan, disitulah Hato sadar bahwa ia ingin mendukung Takagi. Berkat waktu yang ia habiskan bersamanya, terasa sangat menyenangkan. Oleh karena itu, terima kasih Takagi. Pada awalnya juga, Hato berniat tampil. Tapi karena dia terlalu banyak lari, dia sudah nggak bisa lagi berdiri lama di panggung. Dan sesaat setelah itu, Takagi mendekap ke Hato. Hato mengungkapkan bahwa selama ini mereka sudah latihan keras setiap hari. Oleh karena itu, meskipun dia tidak bisa menemaninya, tetap perdengarkanlah suaramu Takagi. Dan sudah saatnya giliran klub Hato tampil teman-teman. Di balik panggung, Takagi dan teman-temannya siap tampil tanpa Hato di sampingnya. Sebuah penampilan yang memukau, membuat para pengunjung yang hadir merasa terpesona melihat penampilan mereka. Sebuah penampilan dengan gaya yang bebas, yang mengalir tanpa penyesalan. Di gedung atap sekolah, Hato masih di sana, mendengarkan suara penampilan teman-temannya. Dia sempat kepikiran, seandainya dia ciuman, pasti bakalan lebih indah. Aku memang payah. Aku Hato Ijima, meninggal di usia 17 tahun. Dia meninggal tanpa sedikit pun penyesalan, dan telah menemukan bagaimana hidup yang ia jalani terukir dengan indah. Di lain sisi, setelah lulus SMA, Takagi menjalani debutnya sebagai seorang penulis lagu teman-teman. Di masa saat ia berani lagi tampil untuk bernyanyi, suaranya menjadi topik dan pusat perhatian. Dia mengumumkan sendiri tentang penyakitnya. Pesan itu memberikan keberanian bagi semua orang. Di masa aktifnya, dia terus bernyanyi, dan konser live terakhirnya dipenuhi 40.000 orang. Dan setelah itu, ia akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Hatsu Takagi meninggal di usianya yang ke-21 tahun. Wajahnya benar-benar merefleksikan ekspresi yang sama dengan Hato. Ia puas dan tanpa penyesalan. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Komi Naoshi sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa setiap lika-likunya kehidupan, kadangkalanya kita nikmati setiap prosesnya. Karena dari situ kita paham bagaimana makna dari kehidupan yang kita jalani. Judul manga one shot ini adalah Tokidoki.